kita bersyukur. Berislam bersyukur, beriman bersyukur, karena konsep kehidupan itu dijelaskan dengan detail, sehingga kita punya harapan. Yang bahaya itu yang nggak punya harapan. Oh, udah kok kehidupan cuma begini aja, setelah itu meninggal. Kita nggak ada ruginya. Kenapa? Kalau terbukti ada kehidupan, kita sudah punya bekal. Kalau nggak ada pun nggak ada ruginya. Sama-sama hidup. Malakul maut diutus oleh Allah untuk memisahkan kehidupan di dunia itu dengan sifat dunia, masuk ke alam baru. Setiap kita yang akan mengalami itu disebut mayyit. Pastikan saat malaikat itu datang, kita tuh dibawa dalam keadaan tenang. Nanti kalau masuk keranda, berubah jadi jenazah. Jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya, dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda jenazah. Kalau meninggal, nyawa dicabut jadi mayyit. Pastikan dalam proses itu tenang kembali kita. Nah, dalam keadaan itu cuma ada dua golongan. Malaikat maut punya dua sifat. Sifat pertama, wan-nazi'ati gharqa. Sifat kedua, wan-nasyitati nashta. Sifat pertama, ada malaikat maut yang saat mencabut itu, dia mencabut sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Bagaimana keadaan orang-orang di golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran, betapa mencekamnya keadaan saat dia pulang. Jadi sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut. Dua, wan-nasyitati nashta. Nasyitah itu kalau diartikan ke gerakan, satu gerakan yang lembut, halus, tak terasa, sudah berubah, bergerak, berpindah. Nah, itu Allah tugaskan malaikat yang kedua, wan-nasyitati nashta. Ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya, menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bersyukur, berislam bersyukur, beriman bersyukur, karena konsep kehidupan itu dijelaskan dengan detail, sehingga kita punya harapan. Yang bahaya itu yang nggak punya harapan. Oh, udah kok kehidupan cuma begini aja, setelah itu meninggal. Kita nggak ada ruginya. Kenapa? Kalau terbukti ada kehidupan, kita sudah punya bekal. Kalau nggak ada pun nggak ada ruginya. Sama-sama hidup. Jelas? Tapi kita punya harapan yang tinggi karena konsepnya detail. Nggak mungkin bisa menggambarkan ini dengan detail kecuali yang menciptakan kita semua dan alam semesta ini. Baik. Kalau tasdidnya diambil, kullu nafsin dha'iqatul, diambil nih tasdidnya, hilang tasdidnya, tinggal sukun, jadi mayit. Ini bukan ilmu takatik ya, karena spesialisasi saya itu di bahasa Arab dan bahasanya untuk memahami Al-Quran. Di saya itu masuk jurusan bahasa itu untuk kaji Al-Quran. Karena itu disertasi kami di akhir itu mengkaji bahasa Quran 30 juz. Saya terakhir yang disertasi yang terakhir itu tentang bahasa Al-Quran di tafsirnya Tahrir wa Tanwir Al-Ilal Nahwiyah, ya, Anda Muhammad Tahir bin Ashur, ya, min khilali tafsirhi At-Tahrir wa Tanwir. Jadi itu 30 juz kita analisis. Dan itu nyambung semua. Di bahasa Arab tuh uniknya, harakat pun ada maknanya. Ini tasdid nih, masih bernafas. Tapi ketika diambil kullu nafsi dha'iqatul, diambil oleh maut, maka hilang tasdidnya, tinggal bulatan, sukun, mayit. Ini bedanya apa? Kalau mayit masih hidup akan meninggal, tapi kalau mayitun hilang nafasnya, sudah wafat dia, bulat. Pertanyaannya gini nih, ini indahnya begini, kenapa sukun? Sukun itu dari kata sakinah. Artinya sakinah, tenang. Pastikan saat jadi mayit kita wafat dalam keadaan tenang. Ini bukan utak-atik. Dan setiap manusia itu fitrahnya ke situ. Fitrahnya itu pasti pengen tenang setelah kematian, apapun yang dia kerjakan. Nggak percaya silahkan. Tahun 1996
Itu ada penulis kartun terkenal di Jepang namanya Suzuki Watanabe. Dia bikin komik namanya Dragon Ball yang kemudian menjadi film-film yang favorit kan, film kartun. Itu kalau Son Goku Kamehameha Piccolo tuh sampai habis mati, atasnya ada buletan kan? Nah, sukun. Saya ke Garut, ada sahabat kami dulu sudah sepuh. Kami punya sahabat senior juga yang sepuh-sepuh 60, 70 tahun, 80 tahun. Itu tangannya kena Parkinson. Tapi kalau urusan ngaji nomor 1. Beliau pasti datang dan nyiapkan mobil depan Ustadz dengan saya. Itu masih nyetir. Nah, beliau dari Garut. Di Garut itu menarik, kakeknya itu orang saleh. Jadi semua di depan vilanya itu ada kolam, terus ada tanah, itu selalu ditanami dari sejak kecil. Beliau kecil, kakeknya nanami itu. Termasuk yang lahan tetangga pun ditanami oleh beliau. Ketika tanya kenapa, nanti kalau manfaatkan semua dapat manfaatnya. Itu Masya Allah teman-teman. Sekarang saya contohkan di situ, kalau kita datang itu ikan mancing, airnya air panas tuh yang dari Cipanas dari atas. Kemudian ada tumbuh-tumbuhan, diantaranya ada kelapa, ada alpukat, ada sukun. Itu alpukatnya sebesar-besar cangkir kelapa yang nggak tahu musim. Itu berkahnya beramal soleh itu. Jadi begitu dia habis, tumbuh lagi, habis, tumbuh lagi. Nah kalau saya ke sana, sukun pasti sudah siap. Jadi begitu datang sudah dihidangkan. Begitu dihidangkan beliau bilang, Ustadz ini ada sukun. Saya bilang, Pak ini bukan sukun, ini fathah. Kalau sukun dia masih di atas bulat tuh, jatuh ke bawah kasrah. Istri bapak goreng itu fathah, dikumpulkan dhamma. Saya kira selesai sampai di situ, saya kan bercanda. Rupanya dibawa lagi nampan itu ke istrinya, balik ke dapur. Ma, kata Pak Ustadz, ini bukan sukun, ini fathah. Sudah, balik sini. Nah jadi, malakul maut diutus oleh Allah untuk memisahkan kehidupan di dunia itu dengan sifat dunia, masuk ke alam baru. Setiap kita yang akan mengalami itu disebut mayyit. Pastikan saat malaikat itu datang, kita tuh dibawa dalam keadaan tenang. Nanti kalau masuk keranda berubah jadi jenazah. Jenazah itu kalau sudah masuk keranda, ya dimandikan, dikafani, disolatkan, masuk ke keranda jenazah. Kalau meninggal nyawa dicabut jadi mayit. Pastikan dalam proses itu tenang kembali kita. Nah dalam keadaan itu cuma ada 2 golongan. Malaikat maut punya 2 sifat. Sifat pertama, wan nazi'ati gharqa. Sifat kedua, wan nasyitati nashta. Sifat pertama, ada malaikat maut yang saat mencabut itu dia mencabut sekeras-kerasnya, sedalam-dalamnya. Gini, ini ada duri nggak panjang masuk ke dalam tubuh, dalam daging. Tapi posisinya bukan vertikal begini, posisinya horizontal begini. Terus dipaksa dicabut begini. Kira-kira kebayang nggak rasanya? Ya. Nah ini malaikat nazi'at. Nazi'at itu dari kata naza'a. Naza'a itu gini ilustrasinya. Kalau belum paham tentang ini, itu ada pohon di luar, dipaksa dicabut sekeras-kerasnya sampai akar-akarnya tercabut. Ya. Problemnya apa? Problemnya kalau pohonnya keras kan nggak sekali cabut. Tarik, balik lagi, tarik, balik lagi. Ya kan? Itu naza'a namanya. Yang mencabut dengan keras dan syiddah, bisyiddah wa unfid, dengan keras dan dalam, itu disebut dengan nazi'at. Gharqa, sampai ke dalam-dalam itu masuk. Jadi dari bawah cabut sampai ke sini. Tarik lagi, kan ini takut. Kenapa? Karena dia merasa nggak siap untuk pulang. Karena merasa nggak siap, nggak pengen keluar. Tarik lagi, itu ilustrasi begitu. Tarik lagi, sampai nanti di Quran ada beberapa surat, kamu ini susah sekali, ada yang dipukulin sama malaikat tuh. Tarik lagi, turun lagi, tarik lagi. Ya, mudah bagi malaikat tarik langsung, mudah kan, kuat. Dan tapi ini ingin menunjukkan bagaimana keadaan orang-orang di golongan pertama yang disampaikan oleh Al-Quran, betapa mencekamnya keadaan saat dia pulang. Ini
Sampai Allah kirimkan khusus dalam suasana itu malaikat yang memang bengisnya luar biasa untuk mencabut. Siapa golongan ini? Ya, satu. Ya. Nah, jangan dulu dijawab, tenang. Dua. Wan nasyitati nashta. Nasyitah itu kalau diartikan ke gerakan, satu gerakan yang lembut, halus, tak terasa sudah berubah, bergerak, berpindah. Nabi ilustrasikannya begini, kalau ada rambut yang halus, lembut, tipis, kemudian ada adonan yang halus juga, lembut, tipis, kayak ngambil rambut itu dari adonan itu, halus, berpindah. Ya. Senyum, la ilaha illallah, meninggal. Sujud, nggak bangun lagi. Lagi baca Quran, cuman begini, la ilaha illallah, meninggal. Dan menariknya, yang seperti itu sekarang sudah banyak ditampakkan lewat video. Tuh. Kalau sudah Allah tampakkan ayatnya menjadi kauniyah dan belum sadar juga, maka dengan cara apa lagi Allah berikan hidayah untuk bertobat? Antum klik deh ya, klik misalnya di YouTube dah, ya, wafat husnul khatimah, orang syekh mengajar meninggal, baca Quran wafat, sujud wafat, klik, lihat bagaimana cara wafatnya. Nah itu Allah tugaskan malaikat yang kedua, wanasyitati nashta. Ada orang-orang yang Allah tugaskan malaikat untuk mengambil nyawanya, menemui mautnya dalam keadaan selembut-lembutnya, sehalus-halusnya, sampai rasa yang dia dapatkan pada saat kematian itu pun rasa-rasa yang ringan dibandingkan dengan yang pertamanya itu. Kalau narik rambut yang halus dari adonan yang halus itu masih ada rasanya nggak? Hah? Masih terasa kan, tapi ringan kan, lembut. Itulah yang menyebabkan orang kadang berkeringat saat meninggal itu. Ya, diambil, tenang dia meninggal, tenang, tapi ada rasanya, ada. Nanti kalau sudah waktunya terasa juga gitu kan, berkeringat ada, tapi halus, lembut, tenang, enak. Nanti insya Allah kita jemput itu, gak usah khawatir, gak usah takut. Takut itu justru tanda tanya. Kok takut pada sesuatu yang pasti? Yang nggak pasti itu yang kita takutkan, yang pasti nggak usah ditakutin. Nggak, Allah Akbar, nggak. Antum nggak takut pun kejadian juga. Siapa yang takut? Ya. Jadi yang ditakutkan tuh yang belum pastinya. Nah yang belum pasti itu bekalnya, amalnya apa? Begitu itu tidak pasti, itu yang kita khawatirkan karena nggak punya harapan untuk setelahnya. Baik, kita bahas yang kedua dulu sebelum tadi yang pertama saya kasih tanda tanya. Siapa orang-orang yang dicabut dengan lembut itu? Yang tenang itu, yang nyaman itu, sampai malaikat yang ditugaskan pun oleh Allah disifati dengan nasyitati nashta, pakai waw, wawnya ataf kepada kosam, kosamnya sumpah. Saya bersumpah, kata Allah, ada di antara hambaku yang aku kirimkan hanya malaikat yang lembut untuk mencabut nyawanya. Sumpahnya Allah mengirimkan malaikat yang lembut, selembut-lembutnya untuk mencabut nyawa hambanya. Siapa hamba yang dimaksudkan di sini? Teruskan dulu ayatnya. Was-sabihati sabha, fas-sabiqati sabqa, fal-mudabbirati amra, sampai ayat 5. Allahu Akbar. Ini kuncinya. Was-sabihati di sini masih pakai qasam. Sabihati sabha. Setelah itu pakai fa ditertib. Fas-sabiqati sabqa, pakai fa. Fas-sabiqati sabqa. Setelah itu apa? Fal-mudabbirati amra, fal-mudabbirati amra. Dah sampai sini, sampai ayat 5. Ini kuncinya. Ini sindiran halus dan tajam sekali. Siapa orang-orang yang akan dicabut dengan lembut, dipisahkan dari kehidupan dunia yang mungkin dia alami keras. Jadi menariknya begini, ada orang-orang yang saat hidup di dunianya ini mungkin mengalami kejadian yang keras, tidak mengenakan, kasar dan sebagainya. Tapi ketika meninggal, lembut sekali, halus, dan bahkan viral dia di alam langit.
Bagaimana orang-orang ini kemuliaannya? Allah contohkan lewat tugasnya malaikat. Selain yang mencabut nyawa dengan 2 sifat ini, kata Allah, aku tugaskan juga dengan 3 tipikal pokok malaikat. Nah, 3 ini dengan cepat, dengan indah, dengan kuat. Oke, pelan-pelan. Teman-teman masih ingat gak waktu saya sampaikan tadi dibuka di awal mukaddimah? Ibadah itu ada yang sifatnya apa yang pertama? Ritual. Nah, ritual ini digambarkan di Qur'annya dengan kata-kata tasbih. Tasbih. Ibadah dalam bentuk ritual itu digambarkan di Al-Qur'annya dalam bentuk apa? Tasbih. Nah, menariknya apa? Semua alam ini diciptakan oleh Allah itu untuk bertasbih. Buka Quran surah 17 ayat ke-44. Quran surah 17 Al-Isra ayat 44. Dan tempatnya pun di surah ke-17 Al-Isra. 17 rakaat. Peristiwa Isra. Isra kan peristiwa yang didapatkan dari Isra dan Mi'raj itu kan salat kan? Nah, salat itu teman-teman sekalian itu gambaran tasbih untuk kita. Malaikat juga bertasbih. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin. Ada? Hah? Wa in min syai'in, terus dapat. Walakin la tafqahuna tasbihahu. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'a. Semua yang ada di alam langit bertasbih kepada Allah. Wal ard, dan yang di bumi bertasbih. Kalau antum baca tafsirnya, ini misal yang banyak didapatkan tafsir Ibnu Katsir misalnya, yang agak banyak riwayat di situ. Itu ngambilnya dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Katsir banyak ngambil dari situ. Yang tafsir riwayat ya. Kalau yang mau pendek-pendek dia lain. Tanwirul Mikbas itu pendek-pendek. Kalau mau ngambil tafsir riwayat tentang ayat ini, silahkan lihat. Itu akan mengambil satu riwayat di Mu'jam At-Tabrani, riwayat dari Abdurrahman bin Qutr. Ya, Abdurrahman bin Qutr ini meriwayatkan satu hal saat peristiwa Isra'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Nabi akan siap diberangkatkan antara Zamzam dan Maqam. Jadi ada Maqam Ibrahim, ada Zamzam, di antaranya itu ya dekat itu disiapkan berangkat dari mulai ke Masjidil Aqsa, naik kemudian ke langit. Itu apa komentar Nabi setelah turun? Saya mendengar malaikat semua bertasbih, bersahut-sahutan bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala alam langit. Ya. Kalau Anda baca riwayatnya setelah itu di tafsirnya, teruskan tafsirnya sampai ke bawah, Anda akan temukan Allahu Akbar. Ini babnya iman ya, maaf, babnya iman. Pembuktiannya saat sakaratul maut. Kenapa Anda, saya, kita sering mendengar kalau makan itu sampai akhirnya? Mungkin di situ ada berkahnya. Pernah dengar? Ya kan? Karena setiap makanan dan minuman yang kita makan dan minum, itu sekalipun kita konsumsi, dia masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayatnya ada. Baca tafsirnya. Ini bukan saya pribadi, bukan. Ngaji tafsirnya, lihat. Sampai makanan yang akan yukal dimakan itu masih bertasbih sebelum dimakan. Itu sebabnya kita nyari berkahnya. Ya. Kalau minum tuh ada nggak habis, orang datang rebutan. Kenapa nyari berkahnya? Saya bilang udah saya habisin berkahnya tadi. Canda aja. Itu gambaran. Nah, singkatnya tasbih itu gambaran dari ibadah. Inti sholat itu kan di ruku dan sujud, ya kan? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar. Ya, inti sholat itu, inti paling pokoknya dari sekian rukun sholat itu di ruku dan sujudnya. Sebagai penghambaan kita kepada Allah, ruku dan sujud. Ruku dan sujud itu intinya tasbih. Coba lihat saat ruku baca apa? Subhana rabbiyal azim, tasbih. Saat sujud Subhana rabbiyal, intinya tasbih. Di tasbih itu jangan diartikan subhanallah saja, bukan. Tasbih itu kata atau kalimat singkat yang mewakili sifat-sifat ibadah kita kepada Allah dalam bentuk ritual. Jelas? Makanya kalau kita kurang dalam sholat tasbihnya, kurang maksimal ibadah ritual, kurang ruku khusyuk di dalamnya, kurang khusyuk dalam sujudnya, itulah sebabnya kenapa setelah sholat kita istighfar dulu. Setelah istighfar tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu diantara hikmahnya. Jadi bukan cuma bacaan, ada maknanya. Intinya apa dengan kalimat ini? Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihinna. Kaitkan dengan wasabihati sabha. Aku bersumpah, malaikat saja ada yang aku buat untuk tasbih semuanya. Masa manusia tak mau tasbih?
Malaikat saja aku ciptakan tanpa salah, itu masih tasbih. Malaikat itu dicipta tanpa salah, Pak. Satu-satunya makhluk, Bu, di muka bumi ini, ya, yang bertugas di muka bumi, tugas. Dan di alam langit dia bertugas, satu-satunya makhluk yang Allah ciptakan tanpa salah cuma malaikat. Diciptakannya dari cahaya, materinya materi takwa. Quran surah 66 ayat ke-6. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak punya potensi maksiat. Makanya Anda nggak pernah dengar, misalnya, maaf, pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Nggak ada kan? Ya. Dan tidak pernah menukar posisi. Itu Firaun, Firaun ya, bikin jengkel, yang nyabut tetap malaikat maut. Nggak pernah dia bilang, Jibril, jengkel sama yang ini, kamu aja yang cabut. Nggak ada tukeran tugas. Jadi Anda bisa bayangkan nggak, satu makhluk yang nggak punya potensi salah, tupoksinya jelas, itu masih bertasbih sempurna kepada Allah. Jadi Allah tuh nyindir kita halus. Kamu ini manusia, aku berikan fasilitas, kenyamanan, kedamaian, ketentraman. Aku siapkan pedomannya. Ini yang nyaman, ini yang tenang. Hindari maksiat, ini resikonya. Cari bekal untuk pulang. Aku berikan semua fasilitas itu. Kenapa engkau masih belum punya waktu untuk bertasbih kepadaku? Malaikat aja masih ibadah. Kenapa engkau lupa dengan ibadah? Sedangkan harapan kamu husnul khatimah dan pengen masuk surga. Jadi kalau kita konversi ke ayat ini tentang pedoman hidup kita, kalau ingin didapatkan malaikatnya nasyitati nashta, maka jaga ibadah dan hubungan kita dengan Allah selama hidup. Salat fardu berapa kali dalam sehari? 5 waktu. Berapa rakaat? Jaga itu. Jaga. Setelah itu sunnahnya tingkatkan, rawatibnya, duhanya, tahajudnya. Itu ada maknanya semua. Kan kita latihan tumaninah, latihan tenang. Di antara dampak terbesarnya apa? Nih, persiapan pulang. Orang yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah perintahkan, dia punya hubungan baik dengan saya, cabut yang lembut, cabut yang halus. Yang diperintahkan cuma malaikat yang paling halus, karena punya hubungan baik dengan Allah. Anda punya hubungan baik dengan pimpinan, mau berkunjung ke rumahnya, akses dibuka, kue keluar, kata-kata baik keluar. Anda nggak punya hubungan baik, kasar, jadi musuh, terus berharap pengen diterima dengan baik, susah. Satu. Jadi secara cepat, kalau diinginkan husnul khatimah, mendapatkan malaikat yang lembut dalam sakaratul maut dan surga yang terbaik, pertama, wassabihati sabha, teladani malaikat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tinggalkan ibadah ritual. Kalau masih yakin, masih beriman. Makanya kalimat sholat itu dibuka dengan iman. Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas, dan disebut dengan kalimat iman. Satu-satunya ibadah yang disebut dengan iman cuma sholat di Quran. Itu di Al-Baqarah ayat 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Yuk, sholat ya. Jadi kalau dulu kan, kenapa sholat? Supaya bahagia, hayya 'alal falah. Kenapa sholat? Supaya tenang. Ya kan? Kenapa sholat? Bukti mengabdi kepada Allah. Sekarang jawabannya setelah mengaji ini berubah. Kenapa sholat? Supaya husnul khatimah saat wafat. Malaikat malu kalau keras-keras nyebutnya ahli sholat, ahli la ilaha illallah. Nabi aja bilang, man qala fi akhiri hayati wa kama qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hidupnya, terjamin surga untuknya. Tapi itu kalimat nggak bisa diapalin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sholat enggak. Nggak bisa keluar, nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Nalkinnya pun susah. Nggak mudah. Siapkan dari sekarang. Ya, malaikat malu lah. Anda dekat dengan pimpinan. Nih antum ya, dekat dengan pimpinan nih. Taruhlah Anda misalnya, ya nggak usah contoh yang aneh-aneh lah ya. Di kantor dengan pimpinan tuh, keluarganya bos, masuk kantor, ya kan? Tiba kemudian misalnya, maaf nih, ada aturan mesti lepas sepatu. Kira-kira security-nya kasar atau lembut kepada antum tuh? Sedangkan sepatu antum kotor, pas mesti dilepas. Kira-kira saat diminta untuk dilepas itu, dia akan lembut atau kasar menyampaikannya? Pasti lembut, karena antum dekat dengan pimpinan, keluarganya.
Antum bukan siapa-siapa, sekantor nggak ada yang kenal, orang asing nggak jelas, pakaian juga nggak jelas, datang ke situ kotor semua, terus maksa pengen masuk. Kira-kira security bagaimana? Kencang, Insya Allah kencang. Antum sholat dekat dengan Allah, la ilaha illallah tiap hari, ibadahnya luar biasa. Masa malaikat mau kencang-kencang nyebut nyawa antum? Umar bin Khattab, kenal? Aduh, udah mulai aneh nih ya. Ini kalau kita ngaji kitab-kitab hadis tuh dalam bab riwayat enak ngajinya, optimis kita menyebut kematian, nggak takut dengan alam kubur. Dan ini ada yang mengatakan asbabnya malaikat maut tuh salah satunya jadi sedikit malaikat mungkar nakir agak sedikit humble, itu gara-gara persoalan Umar. Datang, man rabbuka katanya. Nanti antum baca nih dalam riwayat hadis, man rabbuka. Umar tuh luar biasa. Gak usah kasar begitu katanya. Santai aja bahasa kita ya, santai aja. Anda akan tahu saya ini sahabatnya Rasulullah, kekasihnya kekasih Allah. Ya, masa Anda bertanya seperti itu katanya? Harus dibalikin tuh. Bisa nggak Anda begitu tuh? Man rabbuka, gitu kan? Masih nggak tahu kalau saya ini sering jamaah di Pondok Indah. Enggak, ini cuma gambaran saja. Kadang-kadang ulama-ulama itu kalau mau guyon itu ngambil-ngambil tuh seperti itu. Tapi memang teks-teks yang kita dapatkan itu yang Allah berikan kelembutan dalam setiap alam. Nyebutnya lembut, logikanya begitu. Masa yang dekat dengan Allah rajin sholat yang dikirim malaikat kasar, kan nggak mungkin. Masa kita salawat pada Rasulullah, dekat dengan Nabi, dengan amalan kita ikuti petunjuk, diancam di alam kubur dengan kata-kata kasar, kan nggak mungkin. Itulah nasyitati nasyta. Nah, untuk mendapatkan itu supaya lebih lembut lagi bagaimana? Cepat, pakai fa, berubah tuh. Ayat 4 pakai fa. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Paham? Tidak. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda dengan cepat. Jadi begitu yang ayat 3 itu tasbih, ibadah. Yang keempatnya pakai fa, cepat nih, jangan tunda. Apa yang dipercepat? Sabiqatis sabqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amalan. Ini yang dicatat tuh siapa amalannya? Kan nggak mungkin malaikat catat amalan sendiri. Malaikat turun ke bumi catat amalannya sendiri, nggak mungkin. Ini tanda dari Allah. Ada malaikat yang lomba-lomba cepat-cepat. Ngapain cepat-cepat? Mencatat amal hamba. Siapa yang dicatat itu? Dalilnya mana untuk menegaskan ini? Al-Baqarah ayat 148. Ketemu kalimat sabaknya. Quran surah 2 ayat 148. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Sama dengan fa di sini, fa di sana. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Tuh. Tuh. Kencengin tuh. Ini maksudnya. Kencengin, optimis kita. Di sini fasabiqatus sabqa, ya, fasabiqatis sabqa. Di sini fastabiqul khairat. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap hamba yang ibadah itu pasti punya kecenderungan fokus pada ibadah tertentu. Contoh, ada yang senang tahajud, belum konsisten puasa sunnah. Tahajud rutin tiap malam, tapi Senin Kamis belum puasa. Ada yang puasa Senin Kamis tapi tahajud belum, ya kan? Ada yang sudah sholat puasa Daud, bahkan sholat Daud nggak ada. Ya, puasa Daud yang ada ya. Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis sholat Daud nggak ada. Subuh sholat, duhur tidak, asar sholat, maghrib, nah itu nggak ada. Ya. Ini sudah puasa Daud, tapi tilawah Quran belum. Quran juga unik, ada yang senang baca tapi belum menghafal. Ada yang senang hafal tapi nggak tahu arti. Ada yang senang kajian, ngaji artinya, tafsir, tapi juga baca belum optimal. Ada yang begitu. Nah sekarang maksudnya apa?
kita itu saat sebelum pulang siapkan amalan-amalan favorit yang kita pilih di dunia sebagai bekal andalan kita pulang itu apa, supaya malaikat berlomba-lomba mencatat. Ayo kita berlomba-lomba. Dan ini dijamakkan, fastabiqul khairat, semuanya baik kata Allah itu, tapi silahkan berlomba. Yang ini puasa Senin, ya kan? Antum belum sanggup puasa, saya mah konsisten dengan rawatib dulu. Ya. Saya belum sanggup menahan lapar, tapi saya sanggup menahan lelah saya untuk mengerjakan rawatib. Ya udah, alihkan tenaga ke sini. Ya. Jelas? Nanti sambil bertahap, tapi intinya harus punya amalan andalan untuk pulang. Amalan andalannya apa? Yang kebanggaan saat dibawa pulang. Ya. Kalau standar semua sama. Kalau cuma sholat 5 waktu, itu enggak jadi andalan pun dihisab juga. Sholat 5 waktu itu kan standar. Ya, standar. Yang di atas standarnya dikerjakannya di mana sama siapa itu. Bisa kerjakan jamaah, itu di atas standar. Kerjakan di masjid, di atas standar. Jadi kalau antum pengen masuk ke sini, malaikat cepat berebut mencatat, kerjakannya di mana? Masjid. Bagaimana mengerjakannya? Jamaah. Makanya saat salat Jumat kan hadisnya viral, malaikat berebut mencatat. Siapa yang datang duluan sebelum imam naik khutbah, saf pertama siapa? Sampai ketika khatibnya kemudian naik ke atas mimbar mengatakan assalamualaikum, maka ditutuplah kemudian buku catatan malaikat dan mereka semua duduk mendengarkan khatib berkhutbah. Malaikat aja duduk khusyuk mendengarkan khutbah. Makmumnya bikin khutbah sendiri. Tapi dicatat, itulah fasabiqati sabqa. Jadi intinya selama hidup, ayo berlomba-lomba kita meningkatkan bekal amal saleh dan siapkan satu jadi andalan untuk pulang. Contoh. Saya ini selalu rewel dengan Quran. Selalu rewel. Karena Quran ini kunci hidup di 3 alam. Ya. Hidup di dunia diberkahi, meninggalnya berkah. Teman-teman kemarin mengikuti nggak yang pesawat jet di Malaysia ada yang jatuh itu? Semua hangus habis terbakar. Cuma satu jasad yang tidak hangus. Tolong jelaskan secara logika. Pesawat jet jatuh, pesawatnya terbakar habis, semua jenazah habis, hangus. Cuma satu orang yang tidak hangus. Dan berada di lingkup yang sama di situ. Bajunya yang terbakar, jasadnya utuh. Ahli Quran. Ahli Quran. Kalau ahli Quran itu benar, nggak bisa. Binatang gimana mau makan jasadnya isinya Quran? Tanah bagaimana mau menelan jasadnya isinya Quran? Dijaga utuh. Di akhirat bagaimana? Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ahli Quran ini diperintahkan oleh Allah untuk menggandeng bapak ibunya yang saleh, digandeng. Dia nggak masuk sendirian. Dan sebelum masuk di surah Fatir ayat 33 dengan kalimat yang sama pembukanya. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir wa libasuhum fiha harir. Ya, dia dipakaikan dulu jubah sutra yang bersumber dari emas bahannya, gelang-gelang emas, dipakaikan mahkota indah. Setelah itu dipanggil orang tuanya, disiapkan mahkota indah untuk dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Jadi yang suka direplika sama anak-anak kalau wisuda Quran di dunia itu nyatanya begitu. Itu ada di At-Tirmidzi. Di At-Tirmidzi nomor hadis 2015. Begitu sudah disampaikan, dipakaikan, dipanggil semua anggota keluarganya, diminta gandeng pasanganmu. Ya. Gandeng ayah ibumu, diikuti keluarga yang di belakang sepanjang mereka beriman. Jadi ternyata penghafal Quran itu dengan Qurannya dia bisa menjadi syafaat untuk keluarganya. Ya. Jadi kalau pengen dapat syafaat itu 3 caranya. Dekati Allah dengan banyak berzikir kepada Allah. 2, jadi ahli Quran. 3, banyak sholawat pada Rasulullah SAW. Itu di hadis Muslim. Rasulullah itu satu-satunya di antara Nabi dan Rasul yang ketika yaumul hisab itu sujud minta sama Allah. Kemudian ini hadisnya viral.
Ya Muhammad irfa ra'sak sal tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, minta aku berikan. Maka yang pertama diminta oleh beliau syafaat untuk umatnya. Pertanyaannya, kita yang mengaku nabinya Rasulullah SAW, diaku nggak sebagai umatnya? Maka dekati Rasulullah. Cara mendekatinya bagaimana? Ikuti semua petunjuk nabinya dan bersalawat banyak kepada beliau. Bersalawat sebelum tidur, salawat di jalan, salawat. Bersalawat itu enak, demi Allah enak salawat itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina Muhammad. Enak. Kalau sudah jadi terbiasa itu nyaman. Kayaknya sehari nggak salawat nggak enak. Nggak salawat nggak enak. Saya kalau bangun tidur itu yang terfikir pertama kali salawat saya. Bangun tidur, la ilaha illallah, Muhammad sholli ala sayyidina Muhammad, sholli ala sayyidina. Capek, lelah, sulit misalnya bangun untuk tahajud tuh, tapi salawat nggak hilang. Karena ada kenikmatan tersendiri. Bisa nggak antum tuh salawat sampai merasa nikmat dalam salawat tuh? Enak. Dan itu merubah kita menjadi lebih lembut. Merubah kita lembut, melihat orang tuh baik-baik gitu. Ya, jadi orang pernah berbuat salah pun kita melihatnya baik aja, baik. Karena dia selama hidup masih punya hak untuk menjadi baik. Alhamdulillah tuh. Coba berlatih. Nah, itu bagian pertamanya. Yang terakhirnya apa? Fal mudabbirati amra. Bukan cuma ibadah ritual. Semua urusan kehidupan kita itu ada malaikat yang ditugaskan untuk mengatur dan mencatat. Mikail tugasnya apa? Menurunkan rizki. Ya, kan yang cari antum. Pertanyaannya, antum cari rizki itu untuk yang halal atau yang haram? Anak itu rizki dari Allah. Nabi Zakaria ketika minta rizki bentuknya anak. Ali Imran ayat 38 sampai 39 kan mintanya anak. Nah, setelah Allah berikan kepada antum anak itu didekatkan dengan Allah atau jauh dari Allah? Itu dicatat, teman-teman. Sekarang antum anak dekat dengan Allah, orang tua masih jauh. Itu rizki antum tuh orang tua itu. Tidak dititipkan pada anak yang lain, pada antum. Antum dekatkan nggak dengan Allah? Antum masih hidup, orang tua wafat. Sekarang apa kerjaan antum untuk membahagiakan mereka di alam kuburnya? Selalu nyambung sampai kita wafat, terus selalu punya peluang untuk baik. Selalu punya peluang. Dan itu dicatat. Nah, karena itu rumus ringkasnya begini. Gimana caranya beraktivitas dalam setiap waktu itu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini dari hari Ahad sekarang kita sampai ketemu Ahad lagi, kita susun kegiatan kita menjadi ibadah. Keluarkan pedomannya. Caranya kalau belum paham, belum tahu doanya, belum tahu bimbingannya, Nabi kasih rumus satu saja. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang kita rencanakan, satu perbuatan baik, pastikan bangun dari tidur semua kegiatan kita siapkan, dan yang disiapkan yang baik-baik. Latihan. Yuk latihan. Makanya kegiatan pertamanya kan pejuang subuh ya. Subuh itu dari kata asbah. Asbah itu sesuatu yang siap dengan rencana. Kenapa sholat pertama disebut dengan sholat subuh? Memberikan kesan, hei setiap orang Islam, kalau bangun dari tidur itu, Anda mesti punya siap rencana apa yang mau dikerjakan sampai tidur lagi. Bikin tersusun. Biasanya bikinnya malam setelah istighfar sebelumnya, koreksi dulu. Siapkan buat besok. Nah, ketika bangun itu punya rencana. Rencana ini kita bawa menghadap Allah dalam sholat supaya diberikan taufik oleh Allah. Dilindungi, dimudahkan, dilancarkan. Itu fungsinya sholat subuh. Makanya kita berjuang untuk subuh itu. Kenapa? Karena itu inti aktivitas. Cuman yang kita siapkan kullu amrin dzibalin, yang baik-baik. Yuk latihan dulu untuk bagian tubuh kita sepekan ini. Bisa nggak sekarang Ahad sampai ke Ahad depan latihan berpikir yang baik-baik dulu. Yuk, setiap ada sesuatu kita rencanakan berpikir baik dulu. Tapi kalau jelas konstruksinya salah, jangan berpikir baik di situ, tindak. Ya, masuk misalnya bis tuh, kontes Bima. Udah jelas ada orang ngambil ke saku ibu-ibu misalnya kan, ke tasnya begini, udah mau ngambil. Nah, itu bukan prasangka baik, itu pencuri. Ya, cara baiknya dengan menindaknya, ya. Dengan cara yang benar. Pekan depannya mata. Yuk. Latihan menatap yang baik. Itu dicatat. Yang nggak baik, palingkan. Nggak baik, palingkan. Dan itu tanda beriman yang pertama diberikan pada mata. Quran surah ke-24 ayat 30, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang imannya pengen konsisten, pakai kata benda. Berlatih mata dulu memandang yang baik. Yang 31-nya untuk perempuan.
Dari mata turun ke mulut dulu, langsung ke hati aja. Jomblo ya? Insya Allah ya. Baik, mudah-mudahan ketemu jodoh ya. Sebelum kiamat kurang 2 hari lah. Tidak ada pengalaman nikah. Baik. Dari mata turun ke lisan. Al-Hujurat ayat 11-12. Latihan setelah lancar mata, pekan depan. Ini ringan Pak, tapi merubah hidup kita. Akan merubah hidup kita. Latihan. Ya ayyuhalladzina amanu la yafraqu min qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang yang beriman, berusaha keras menata lisanmu, jangan cela orang. Jangan bikin hoax. Jangan membicarakan keburukan orang. Jangan marah. Pilih di antara ini, mana sepekan kita latihan. Misalnya jangan marah dulu. Begitu antum memilih, Allah akan turunkan ujian untuk menguji marah enggak. Ya. Cara gampangnya kalau pengen nata mata, nata lisan sampai ke kaki, cara gampangnya bagaimana? Puasa. Puasa satu-satunya ibadah yang bisa meningkatkan amal soleh dan menekan amal salah. Puasa. Gak percaya silahkan. Anda puasa itu sholat sunnah dikejar-kejar. Pasti dilakukan sholat sunnah, dikejar karena puasa. Tapi kalau nggak puasa, yang fardu aja kadang terlambat biasa. Anda nggak puasa, yang minta kelihatan belum tentu diberi. Tapi kalau puasa, yang nggak ada dicatat. Saat Ramadan berapa yatimnya di sini? Ya berapa fakir dicatat, padahal nggak pernah kelihatan. Dan puasa bisa menekan amal-amal salah. Ya, koruptor libur kan saat puasa. Yang marah pun ditahan. Ini buka jam 6:04 ada yang mencela, dan orang ini pemarah yang dicela ini. Jalan sama istrinya, dicela habis, diem aja. Istrinya bingung, Pak nggak marah? Ntar habis maghrib. Puasa. Yuk latihan. Intinya apa? Latihan beramal. Nah, saya tutup. Kalau sudah konsisten dengan semua amal baik ini, ciri paling pokoknya merubah kita menjadi pribadi yang baik. Jadi kalau rajin sholat, rajin puasa, rajin ngaji, bagus. Tapi kalau yang dilakukan itu tidak merubah kita menjadi baik, berarti belum berhasil itu ibadahnya. Itu standar di Quran. Karena apa? Fastabiqulnya dengan khairat. Khairat itu dari kata khair. Khair itu sifat, kebaikan yang melekat pada sifat. Kalau sudah jadi sikap disebut ma'ruf. Kalau baiknya fisik belum pikirannya disebut thayyib. Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Tayyiban itu baik fisik. Kalau pengen sehat, kata Quran, makan makanan yang menyehatkan. Singkat Quran itu. Kalau kurang sehat fisiknya, datangnya kepada tabib. Sifat baik tabib untuk menyembuhkan, karena Allah disebut tayyib. Pemiliknya tabib, makanya datang kita ke tabib, ke dokter. Ya, jadi kalau fisiknya sehat, orang Arab tanya kaifa halak ya akhi? Alhamdulillah tayyib. Artinya sehat. Tapi kan tubuh yang sehat belum tentu menjamin pikirannya sehat. Buktinya ada yang namanya tayyib, tapi kan 2 kali puasa, 2 kali lebaran dia nggak pulang-pulang kan? Nah dia sehat tuh. Nah ketika kebaikan fisik diimbangi dengan sifat, dia juga punya sifat jujur, sabar, rendah hati, tawadhu, maka berubah menjadi khair namanya. Allah ketika merubah jahiliyah tidak dirubah menjadi thayyib, tapi dirubah menjadi khair. Turunlah Quran surah ketiga ayat 110, kuntum khaira ummah. Kita sekarang diminta apa oleh Quran? Fastabiqul khairat. Jadi maksudnya pesannya dalam sekali. Fasabiqati sabaqa. Ada malaikat yang berlomba mencatat amal baik. Pastikan kita berlomba, tapi pastikan perlombaan kita finish dengan cara yang berhasil merubah keadaan kita lebih baik. Ya, saya ambil contoh satu lagi dari Quran. Ahli Quran nih. Ahli Quran itu ada 3. Senang baca, 1. Qiraah. Senang mengkaji tafsir. Bacanya nggak banyak, tapi baca terjemahan tafsirnya banyak. Tilawah. Yang ketiga menghafal. Ya, hamalatul Quran, huffaz, hifz. Jadi ada qiraah, ada tilawah, ada hifz, 3. Tiga-tiganya itu bisa menjadi ahli Quran dengan 1 standar. Awas, hati-hati. Jadi jangan merasa yang 30 juz hafal merasa lebih unggul dibandingkan dengan yang hafal juz amma, belum tentu. Karena standar Allahnya itu bukan berapa banyaknya, tapi berapa dari yang banyak itu bisa merubah kehidupan kita lebih baik. Itu ada di Quran surah ke-35 Fatir ayat 32.
thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya. Dan di antara orang yang suka ngaji itu, baik itu baca, mengkaji atau menghafal, ada 3 golongan kata Allah. 1 masih zalim, ngaji Quran kok masih saling mencela. Quran itu kan baik, Quran itu istimewa. Masa Quran masuk ke mulutnya, yang baik masuk ke mulut, masa keluar kotor? Antum ngaji di mana kawan? Ngaji Quran kok setelah ngaji saling mencela, bahkan gak kenal saudara sendiri. Innamal mu'minuna ikhwa, sepanjang sama-sama beriman saudara. Kok bisa saudara saling cela? Sementara yang dimakan sehari-hari Quran. Quran yang mana tuh yang dimakan? Kenapa harus saling mencela? Kenapa saling menjatuhkan? Ada jamaah saya datang cerita, Ustaz, anak saya masuk sekolah. Pertanyaan pertama ketika masuk sekolah, pengujinya mengatakan, nanya, ngajinya sama Ustaz siapa? Begitu disampaikan, Ustaz Adi Hidayat, bid'ah, nggak diterima. Saya bilang, nggak apa-apa, doakan saja. Namanya belum kenal. Kalau belum kenal kan nanti bisa begitu. Kalau sudah kenal mungkin jadi sunnah, gitu kan? Atau jadi wajib. Hindari yang demikian. Beban hidup kita sudah banyak. Jangan nambah dengan membawa beban orang lain. Ketika mencela, itu dosa orang-orang yang kita cela ditransfer kepada yang mencela. Si pencela pahalanya dipindahkan. Saya nggak dirugikan, antum nggak dirugikan, tapi sikap buruk itu sangat merugikan. Sekarang bagaimana caranya kita melihat semua orang baik, sehingga kita bisa mengeluarkan kata-kata yang baik? Ya, kan Allah aja ngasih harapan, masa kita bukan Tuhan tidak memberikan harapan? Fir'aun aja sefir'aun-fir'aunnya masih diberikan hidayah dengan 2 orang nabi dan diminta berkata lembut. Itu kawan kita yang mungkin pernah mencuri, pernah mabuk, ada yang pernah membunuh, sepanjang dia hidup masih punya kesempatan menjadi orang baik. Kenapa kita tidak doakan? Kenapa kita tidak sentuh hatinya dengan kebaikan? Itulah yang Quran ajarkan tuh itu. Makanya kalau ngajinya benar, yang pertama berubah itu jadi lebih baik, lembut. Wa minhum sabiqum bil khairat, ini khairat. Yuk ya, kita rumuskan ya. Mulai sekarang tubuh kita dari atas sampai bawah. Setelah itu amalan andalannya apa? Kalau ngaji sehari berapa? Gak usah banyak-banyak dulu, nanti capek ditinggalkan semua. Ya, nggak apa-apa, sehari 1 ayat aja dulu. 1 ayat aja. Kan nggak banyak, alif lam mim tuh ayat. Nanti kalau bosen tambah 1 ayat lagi sampai kita merasakan kenikmatan itu. Setelah itu 1 hadis. Ya, jangan acak ya Pak ya, jangan acak. Usahakan selalu sistematis, terstruktur. Misal antum nih yang belajar di kampus-kampus, di mahasiswa, kenapa nggak mengeluarkan hadis-hadis tentang ilmu? Setinggi-tinggi hadis jihad antum itu di kampus Joni. Ya, keluarkan hadis ilmu, ayat ilmu, sehari apalin, sehari lihat praktekin. Bapak jadi suami, 1 hadis tentang suami. Ibu jadi istri, sehari hadis tentang istri. Yang dilihatnya istri Anda, bukan istri orang. Keluarin itu 1. Jelas ya? Nah, kalau ini dilakukan, insya Allah nasyitati nashta. Tapi kalau ini diabaikan, saya sudah sampaikan, pilihannya terserah Anda. Kalau masih nggak percaya, nggak yakin ada kehidupan setelah kematian, menutup diri, nggak mau dengar, menutup diri, nggak mau dengar, namanya kafir. Orang yang disebut kafir. Karena itu lawan dari iman, kufur. Lawan dari mukmin, kafir. Orang-orang yang ingkar, yang nggak mau tahu, maka itulah jawaban dari pertanyaan 1. Wan nazi'ati warqa. Aku ancam dia dengan mengirimkan malaikat terkeras untuk mencabut nyawanya sampai ke akar-akarnya. Dan belum selesai. Begitu terjadi peristiwa itu, hancur, semua wafat, ditiup yauma tarjufur radifah tatsba'ar radifah. Begitu kemudian muncul sinyal pertama kehidupan setelah kematian, kaget yang pertama ini karena ternyata terjadi. Begitu terjadi, apa yang kemudian dilakukan? Aidza kunna idzaman nakhira. Qalu tilka idzan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratu fa idzahum. Mereka berkata, ya Allah, tuh baru ingat Allah. Ternyata benar ada kehidupan setelah kematian. Tapi penyesalan itu tiada guna, kata Allah, tiada guna. Setelah itu dihantam dengan tiupan terakhir, habislah semuanya. Yang mukmin mendapatkan rahmat, yang tidak mukmin dia mendapatkan konsekuensi dari pilihannya.
I'mal ma syi'ta fa innaka mayyit. Silahkan berbuat setelah ceramah ini, silahkan memilih, tapi kita punya satu tujuan yang sama yang tidak bisa dihindari, yaitu kematian. Belajar dari surat An-Nazi'at, silahkan persiapkan amal saleh yang baik, dan kita saling memaafkan dalam kemuliaan, saling mendoakan, saling memperbaiki diri, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.